Tambak, sebuah kawasan di Desa Ngadi, Mojo Kediri, kini menjadi salah satu pusat ziarah yang sering dikunjungi di Jawa Timur. Tempat ini tidak hanya dikenal karena sosok karismatik Gusmi, tapi juga menyimpan sejarah para wali kuno dan tokoh awal pembuka desa. Di Tambak inilah dimakamkan Kiai Hamid Tohari Jazuli atau sering disebut Gusmi, ulama karismatik kelahiran 17 Agustus 1940. Beliau dikenal dengan metode dakwahnya yang merangkul semua kalangan, termasuk komunitas malam yang jarang tersentuh dakwah. Gusmi sendiri adalah penggagas Dhikrul Ghafilin dan Jatmi Komantap, amalan dzikir dan semangat Al-Quran yang kini tersebar ke seluruh Nusantara. Sejak 1970-an beliau sudah menata kawasan Tambak dengan mewakafkan sebagian hartanya untuk membina masyarakat dan mendirikan masjid. Masjid Tambak dibangun pada 1990 dan terus diperbarui hingga sekarang. Ketika wafat pada 5 Juni 1993, beliau dimakamkan di Tambak sesuai dengan wasiatnya yang berbunyi agar tempat ini menjadi pusat berkumpulnya para ulama, dan hingga sekarang makamnya tidak pernah sepi. Para peziarah percaya, seperti kata juru kunci, beliau hanya pindah alam. Sebelum Tambak dikenal karena Gusmi, tempat ini telah menyimpan sejarah jauh lebih tua. Di sini terdapat 3 makam wali kuno yang sangat dihormati. Pertama yaitu Syekh Maulana Abdul Qadir Khairi bin Ismail Al-Askandariyah, wali dari Iskandar, dan yang kedua Syekh Maulana Abdus Sholeh Al-Istambuli, wali dari Istanbul atau Turki. Yang terakhir yaitu Syekh Maulana Muhammad Firman Aruman, yang ini wali dari Jawa. Tradisi lisan menyebutkan mereka hidup sebelum masa Wali Songo, bahkan diperkirakan mendahului Majapahit. Mereka dianggap sebagai para penyebar Islam awal di tanah Jawa. Ketiga wali ini dimakamkan dalam satu komplek bernama 3 Makam Tambak yang diyakini sebagai titik paling tua dari perkembangan Desa Ngadi. Dan para peziarah biasanya singgah ke makam wali kuno ini terlebih dahulu sebelum menuju makam Gusmi. Kisah Tambak juga tidak lepas dari tokoh lokal yang dihormati sebagai Mbah Ageng. Beliau diyakini sebagai orang yang pertama membuka hutan, dapat alah dan membangun pemukiman awal Desa Ngadi. Pada tahun 1989, beliau juru kunci menemukan kembali 3 makam wali yang tertutup rimbunnya kebun kelapa. Sejak itulah kawasan Tambak dibersihkan, dijaga, dan dijadikan pusat kegiatan keagamaan. Dari warung juru kunci hingga masjid yang kini berdiri megah, perkembangan Tambak benar-benar tumbuh dari tradisi masyarakat lokal. Kehadiran Gusmi kemudian memperkuat pusat spiritual ini, menjadikan Tambak sebagai destinasi ziarah besar seperti yang kita lihat sekarang. Dhikrul Ghafilin, amalan yang digagas Gusmi, berkembang dari majelis sederhana di lapangan-lapangan kawasan Tambak hingga menjadi jaringan spiritual besar bernama Jatmi Komantap Dhikrul Ghafilin. Gerakan ini menyebar melalui para ulama yang membimbing jamaah di berbagai daerah, di antaranya Kiai Haji Ahmad Syidik dari Jember, Kiai Haji Anis Ibrahim dari Tulungagung, Kiai Haji Rahmat Zubair dari Klaten, Kiai Haji Daldiri Lempuyangan dari Yogyakarta, Kiai Haji Abdul Hamid Kejuran dari Jawa Tengah, Magelang.
Lewat jaringan ini, Dhikrul Ghafilin menjadi amalan yang hidup di berbagai kota, menciptakan ruang kebersamaan, zikir rutin, semaan Al-Quran, dan memperkuat ikatan spiritual antar jamaah. Hingga sekarang, jejaring ini terus berkembang, menjadikan Tambak bukan hanya sebagai tempat ziarah, namun sebagai pusat rujukan spiritual Nusantara. Tambak adalah tempat di mana sejarah, spiritual, dan budaya lokal bertemu. Dari para wali kuno, Mbah Ageng sang pembuka wilayah, hingga Gusmi dengan gerakan zikirnya yang mendunia, semuanya memberi warna pada perjalanan spiritual masyarakat hingga hari ini.